iPhone HDC dan original, apa sih bedanya? Nah, makin berkembangnya teknologi, pasti makin banyak juga ya sebaya muda yang kepengen ngimbangin. Salah satunya dengan punya gadget terbaru kayak iPhone. Cukup pricey tapi punya banyak kemudahan buat usernya, udah jadi hal yang ikonik banget nih buat iPhone. Dan gak dikit juga yang bikin iPhone versi low budgetnya atau biasa kita sebut sebagai iPhone HDC. HDC sendiri kepanjangannya adalah handphone copy draw atau barang tiruan alias palsu. Kalau di iPhone sendiri pastinya jauh lebih murah dari harga pasar ya sebaya muda. Dan kamu perlu tahu apa sih yang jadi pembeda sama yang original biar kamu nggak sampai salah beli gadget yang kamu butuhin. Secara bentuk fisik ya, iPhone HDC sama original ini mirip banget dan bahkan mungkin kamu nggak bisa ngebedain gitu ya apa sih bedanya. Tapi kalau dari segi spesifikasi dan fitur udah pasti jauh banget beda. Hal yang perlu kamu perhatiin adalah di versi HDC kamu nggak akan nemuin yang namanya App Store, iTunes, nggak kompatibel buat Siri, nggak bisa login ke iCloud, dan yang paling pasti adalah pakai sistem Android. Dan yang paling kerasa banget adalah kurang responsifnya layar di iPhone HDC. Nah, gimana sebaya muda? Kamu udah tahu bedanya kan? Jadi jangan sampai kamu salah milih ya. Rekomendasi smartphone Android buat mahasiswa. Kuliah pasti butuh banget gadget yang mumpuni dan bisa dipakai jangka panjang sekaligus ramah di kantong. Yang pertama, Realme 8. Butuh nyimpen data-data kuliah kamu yang sebanyak buih di laut itu. Kamu bisa pilih Realme 8 yang punya memori internal 128GB dan RAM-nya 8GB sebaya muda. Jadi selain memori dan RAM yang gede, Realme 8 ini juga punya kapasitas baterai yang gede juga, yaitu 5000 mAh. Dan HP ini juga udah ditenagai sama chipset gaming juga loh. Jadi performa smartphone-nya pasti bakal lancar. Yang kedua, Redmi Note 10 Pro. Kalau kamu nyari yang harganya 3 jutaan, kamu bisa pilih Redmi Note 10 Pro sebaya muda. Jadi selain harganya yang oke buat mahasiswa, kamu juga bisa nikmatin spesifikasi yang gede juga manfaatnya. Cocok banget buat kamu yang suka foto estetik karena kamera belakang dari Redmi Note 10 Pro ini punya resolusi 108 megapiksel, jadi bakal jelas banget hasil dari foto kamu. Dan gak usah khawatir nih ya kalau mungkin HP kamu sering banget baterainya habis gitu, karena Redmi Note 10 Pro ini punya kapasitas baterai sebanyak 5020 mAh. Jadi udah gak ada alasan lagi tuh kalau HP kamu baterainya habis. Yang ketiga, Vivo Y91. Kalau kamu cuma punya budget di 2 jutaan, kamu bisa pilih Vivo Y91 ini sebaya mudah. Karena dengan harga 2 jutaan ini, kamu udah bisa dapet spesifikasi yang memukau, kayak kamera utamanya yang punya resolusi 13 megapiksel. Selain itu, bagian desainnya pun juga kelihatan menarik dan kekinian banget buat anak muda. Dan kapasitas baterainya yang juga cukup besar, yaitu sekitar 4030 mAh. Yang terakhir, buat kamu mahasiswa yang cari kapasitas baterai daya besar, kamu bisa pilih Samsung Galaxy M21. Yang mana HP ini punya kapasitas baterai sekitar 6000 mAh dan udah didukung sama teknologi fast charging sebaya muda. Sementara bagian store-nya juga udah lengkap banget sama memori 64GB dan RAM-nya yang 4GB. Kamu juga bisa nyimpen banyak banget data dan keperluan kampus dalam jumlah yang banyak di smartphone ini. Modifikasi velg pada mobil listrik. Ngemodifikasi mobil dengan ganti velg yang lebih besar atau naik 2 inci dari standarnya ini udah mulai menjamur di Indonesia loh sebaya muda. Bahkan mobil listrik juga udah mulai dimodif tuh. Kamu salah satunya nggak nih? Beberapa masyarakat juga nganggap kalau modifikasi velg di mobil listrik ini bakal ngaruh ke jarak tempuh dan efisiensi baterai. Soalnya velg yang besar ini punya bobot yang lebih berat juga, jadi bisa memberatkan daya motor listriknya. Terus, aman gak sih? Selama sesuai standar dan punya berat yang sama, nggak bakal ngurangin efisiensi ya sebaya muda. Tapi yang paling penting, ganti velg kamu dengan yang diameternya nggak lebih dari 2 inci atau maksimal ada di angka 3 inci. Dan juga cari model velg dan size yang sesuai sama kebutuhan mobil kamu ya sebaya muda. Coating pada helm. Helm jadi hal yang penting buat kita yang naik motor biar nggak sampai cedera di kepala.
Tapi supaya mudah, kamu juga perlu tahu kalau ngerawat helm biar kita nyaman ini bisa dengan cara coating yang perlu banget kamu lakuin biar helm kamu kelihatan baru terus. Biasanya, coating atau melapis bagian cat body dengan cairan khusus ini dilakukan ke motor atau mobil aja. Tapi sekarang kamu juga bisa nerapin ini di helm kamu supaya mudah. Selain tampilannya biar lebih segar dan diproteksi, coating ini juga bisa ngasih manfaat anti jamur dan efek daun talas ke helm kamu. Jadi kalau dipakai hujan-hujanan tuh air nggak bakalan nempel ke bagian visor atau batoknya. Soalnya air tuh sering banget ganggu pandangan buat pengendara dan kualitas stiker dari helm kamu. Jadi kalau di coating, tampilan helm kamu bakal tetap terjaga dan gak mudah kusam. Manfaat rutin donor darah. Banyak banget di antara kita yang takut buat donor darah karena khawatir bakal kehabisan darah atau bahkan takut sama jarum suntiknya. Tapi faktanya sebagai muda, banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin dengan cara rutin donor darah loh. Dan kamu juga perlu tahu kalau sumbangan darah dari satu orang itu bisa nyelamatin sampai 3 nyawa loh. Dan hal ini bisa jadi momen yang tepat buat kita untuk menebar kebaikan sekaligus untuk menyehatkan tubuh. Ini dia manfaat rutin donor darah buat tubuh kamu sebagai muda. Pertama, donor darah ini bisa untuk ngedeteksi penyakit serius yang ada di tubuh kamu. Terus yang kedua, bisa buat ningkatin produksi sel darah di organ tubuh. Dan yang terakhir, yaitu bisa untuk menjaga kesehatan jantung kamu sebagai muda. So, sebagai muda, yuk jaga kesehatan kamu sebaik mungkin dengan makan yang sehat teratur dan coba deh mulai untuk rutin donor darah. Jadi, sehatnya dapat, kebaikannya juga dapat. Anemia. Selain buat ngangkut dan distribusi oksigen ke seluruh tubuh, darah ini juga punya banyak banget fungsi penting lainnya. Contohnya yang pertama nih, buat ngangkut sari makanan dari usus ke seluruh jaringan tubuh, buat ngatur dan kontrol temperatur tubuh, bahkan sampai ngatur distribusi hormon loh sebagai muda. Jadi, kebayang gak sih kalau kita sampai kurang darah seberbahaya apa? Kurang darah atau anemia adalah kondisi tubuh kurangnya sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah nggak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh nggak bakalan dapat oksigen, jadi bakalan kelihatan pucat dan cepat lelah. Beberapa jenis anemia seperti anemia pada masa kehamilan dan anemia akibat kekurangan zat besi ini bisa banget dicegah dengan pola makan yang kaya nutrisi, terutama yang punya banyak asam folat, makanan kaya vitamin B, dan buah-buahan bervitamin C. Jadi selain dengan makanan, anemia karena kurang zat besi ini juga bisa dicegah dengan mengonsumsi suplemen zat besi secara rutin.